anugerah Allah tuh untuk hambanya nggak bisa dibatasi oleh apapun. Makanya tuh Sayyidina Al-Baqir atau Sayyidina Al-Abidin atau Al-Baqir bilang kepada anaknya, Sayyidina Al-Abidin kalau saya nggak luput, beliau katakan, innallaha khaba'a thalathan fi thalathin. Allah tuh menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara yang lain. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatannya, sehingga kamu jangan mengabaikan, meremehkan satu ketaatan apapun. Siapa tahu dalam ketaatan yang kamu remehkan terdapat ridha Allah di situ. Dan Allah menyembunyikan kemurkaannya dan amarahnya di dalam kemaksiatannya. Kamu jangan pernah meremehkan satu kemaksiatan apapun itu, sekalipun di mata kamu kecil. Siapa tahu kemaksiatan yang kamu remehkan itu, di situ terdapat kemurkaan Allah. Terus beliau bilang jangan, dan Allah menyembunyikan anugerahnya, rahasianya, kewaliannya, kecintaannya kepada hati hamba-hambanya. Sehingga kamu jangan meremehkan siapapun dari hamba Allah. Siapa tahu yang kamu remehkan adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Cuman terkadang nih mata kita, ini penyakit kita, yang saya lihat penyakit yang mewabah di tengah-tengah banyaknya kaum muslimin, khususnya kita ini orang majelis. Mohon maaf saya ngomong seperti itu. Ketika kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demen kepada majelis, hadir majelis kayak begini, beberapa di antara kita itu seringkali memandang orang yang jauh dari majelis dengan pandangan meremehkan. Lo orang yang jauh, lo kagak ngerti dan begitu dan lain sebagainya. Kamu gak bakal dipilih. Kamu sebelum dipilih untuk hadir majelis juga dulu jauh di luar sana. Kalau bukan karena anugerah dan pilihan Allah, kamu gak bakal hadir di majelis. Kadang kita dapetin seperti itu. Teman-teman, kita nggak punya hak untuk menilai orang. Ini orang soleh, ini orang yang tidak soleh. Ini orang lempeng, ini orang bengkok. Ini orang sorga, ini orang neraka. Ini orang dekat, ini orang jauh dari Allah. Kita nggak punya hak untuk nilai itu. Kita cuma nggak diizinkan kita oleh Allah untuk itu. Kita hanya diizinkan oleh Allah suudzon kepada diri kita sendiri. Kepada selain diri kita, kita nggak boleh bersuudzon. Sekalipun kepada orang kafir, sekalipun kepada orang kafir, teman-teman, nggak boleh kita bersuudzon. Berapa banyak di luar sana manusia, ya. Terkadang tuh kita ngelihat atribut membuat kita silau. Kita hanya melihat, oh orang kalau pakai sorban, pakai gamis, atau pakai baju religi, ya, oh itu orang soleh. Yang enggak, ya kalaupun soleh, kelas 2. Kita terkadang terkekang dengan pola pandang yang picik semacam itu. Dan itu nggak benar, itu nggak layak. Kita nggak diizinkan oleh Allah seperti itu. Namun itulah penyakit yang mewabah saat ini. Mewabah saat ini. Tanpa kita sadari kita membusungkan dada kita. Tanpa kita sadari kita mengangkat kepala kita. Nah, di perjalanan haji itu, di antara pelajaran, saya melihat beragam jenis manusia. Semua tampil dengan penampilan fisik mereka yang beragam. Pakaian yang mereka pakai adalah pakaian yang mencirikan negeri asal mereka, mencirikan budaya mereka, latar belakang yang membentuk mereka, pakaian. Bahasa mereka pun, budaya mereka pun, cara mereka berinteraksi, semua beragam, nggak ada yang sama. Ya kan? Setiap negeri, teman-teman, jangankan di sana, dari seluruh dunia, kita aja di sini, orang Jawa sama orang Betawi, sama orang Medan, sama orang Makassar, ya, sama orang Manado, beda. Beda dari segi pakaian, beda dari segi atribut, beda dari segi bahasa, ya kan? Beda dari segi watak, ya. Ada orang Solo
lembut. Ya, marahnya aja tuh dengan gaya yang lembut. Beda sama orang di luar sana, katakan orang-orang timur. Tegasnya mereka itu sebagai sopan santunnya mereka, karena memang budayanya seperti itu. Iya kan? Kita kalau yang nggak biasa, galak banget. Padahal itu penghormatan dengan gaya semacam itu. Itu kesantunan di mata mereka. Jadi kita nggak bisa menjudge orang. Masing-masing tuh punya budayanya, punya kulturnya yang membentuk mereka. Saya lihat, tahu apa? Orang Cina datang, rombongan mereka dengan dengan atribut mereka, dengan bahasa mereka, dengan watak mereka, dengan gaya mereka, ya, dengan ciri mereka, dengan bahasa mereka, ya. Beda loh dengan kita, ya. Kita menganggap pakaian Islam ini begini, mereka punya pakaian yang beda sama kita loh, iya. Kita lihat pakaian Islami, baju koko, kain sarung, kopiah, itu yang sederhana, atau gamis pakai imamah, pakai sorban, ya. Itu mereka nggak ada yang pakai pakaian kayak kita. Ini sebagai contoh, pakaiannya beda lagi. Pakaian yang murni dengan budaya Cina mereka. Ada lagi, nggak lama kita lihat rombongan dari Nigeria, orang-orang hitam semuanya, pakaiannya warna-warni, mentereng. Kita nggak biasa, tapi itu pakaian adat mereka dan lain sebagainya. Dan ini kita saksikan, ya. Ada lagi orang Uzbekistan dengan budaya mereka, bahasa mereka, gaya mereka, pakaian mereka. Mau cari yang pada begamis kayak kita, bekokok, nggak ada. Cuman kita doang yang begini. Makanya kenapa saya tekankan itu? Kalau kita menilai kesolehan orang cuma dari pakaian, baju koko, gamis, dan sorban, salah besar kita. Ada lagi kita lihat, ya, orang Uzbekistan, orang Bangladesh juga begitu, orang India juga begitu. Bahkan pekerja-pekerja dengan seragam pekerja mereka tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, nggak ada yang gamisan. Orang Saudi dengan gamisnya mereka. Orang Indonesia datang dengan batiknya. Terus ada lagi orang dari Eropa, yang dari Amerika, dari dataran Eropa dan lain sebagainya, datang dengan jasnya mereka, jas. Apa yang mereka lakukan? Mereka ziarah Nabi dengan pakai jasnya mereka. Yang ini orang Nigeria dengan pakaian mereka yang warna-warni. Ya. Kita mohon maaf, kita ngelihat orang pakai jas hadir majelis, kita natap sinis. Benar gak? Mereka datang ziarah Nabi pakai jas mereka, dasi mereka. Kenapa tahu? Ini pakaian mereka, budaya mereka, dan mereka melihat ini pakaian terbaik yang mereka punya dalam budaya mereka. Mereka pakai untuk menghadap kepada Rasul. Tuh lihat. Di mata kita begitu, gimana sih? Tuh hadir majelis pakai pakaian gitu. Ini harus kita buang dari benak kita. Harus kita buang dari benak kita. Sungguh teman-teman, itu yang mengekang kita. Kita mengekang akal kita, hati kita, pandangan kita, seakan-akan kesolehan hanya sekedar atribut. Zaman Nabi nggak ada jasi, kalau ada dipakai bakal sama Nabi. Di zaman Nabi batik nggak sampai sih ke kota Madinah, kalau ada bakal dipakai sama Rasul. Oh, Habib tahu dari mana? Iya, di zaman itu yang sampai kepada Nabi sorban orang-orang Yaman yang warnanya mentereng seperti pakaian orang-orang Nigeria, itu dipakai sama Nabi. Yang sampai kepada Nabi jubah Romawi, ya, sehingga dipakai oleh Rasulullah. Ya, saya nggak sampai pakaian-pakaian adat itu ke Madinah. Kalau sampai pasti bakal dipakai, sebagaimana kawan-kawannya yang sampai dipakai oleh Rasulullah. Jadi salah besar ketika kita menilai kesolehan, ya, kemuliaan hanya sekedar dengan pakaian. Yang dilihat tuh hatinya. Mereka datang menghadap Rasul, menghadap Allah dengan pakaian itu tuh, ya. Apa tujuannya?
Ini pakaian yang paling bagus yang saya miliki dalam budaya saya, dalam kultur yang membangun saya. Saya datang untuk hadir di hadapan Rasulullah. Itu yang dilihat. Seperti kita pakai batik kita yang terbaik, yang paling mahal untuk ziarah Nabi. Seperti kita pakai gamisnya kita yang paling bagus, minyak wangi yang paling wangi untuk ngadep Nabi. Yang dilihat bukan pakaiannya teman-teman, tetapi ini dia yang ada di dalam hati kita. Apa yang mendorong kita, apa yang memotivasi kita. Nah,